lagi di Yago Store Official ya. Pada episode kali ini gue kembali ingin mereview sebuah barang handphone ya, karena gue udah lama banget gak review handphone. Kali ini gue mau review lagi handphone yang bisa dibilang handphone ya bekas Jepang lagi ya. Ya kira-kira masih cocok gak ya untuk digunakan di tahun 2021 ini. Oke, langsung saja ya. Ya, tada. Aku buka dulu ya. Oke, ini dia. Tipe apakah ini? Ya, ini dia handphone F05J. Ini adalah handphone keluaran Fujitsu ya. Ya, handphone ini dibuat di Jepang sekitar tahun 2013 sampai 2015 ya. Ya, ini dia kondisinya masih cukup mulus untuk kategori second. Oke, bisa dilihat. Pertama-tama gue pengen ngasih tahu dari sisi tombol ini ya, tombol yang ada di handphone ini ya, dan beberapa fungsinya. Yang pertama ini adalah tombol power, ini tombol volume, dan untuk memasukkan SIM cardnya ada di samping. Ini sisi sampingnya itu metal ya, jadi kokoh ya, bisa dipegang kokoh. Belakangnya itu backdoornya kayak semi kaca gitu, tapi sebenarnya ini kayaknya plastik, cuman bagus ya, masih elegan. SIM cardnya ditaruh di sini ya. Tuh, ini ada papan putih, tarik aja pakai kuku. Nah, ya. Untuk pasang SIM cardnya kalian taruh ukuran nano SIM di dalam papan ini ya, baru kalian masukin lagi. Oke, dan ini ada kertas nih, itu ada nomor emailnya. Ini handphone ini sudah support semua SIM card ya, jadi kalian gak usah takut lagi pakainya. Oke, langsung saja kita tes untuk fungsi-fungsi lainnya. Handphone ini mempunyai memori 16 GB internalnya dan RAM-nya 2 GB. Kamera 5 megapiksel untuk kamera depan dan 13 megapiksel untuk kamera belakang. Langsung aja gue pengen review pertama mengenai scrollnya ya. Handphone ini cukup smooth ya, masih smooth. Kayaknya buat kalian pakai sehari-hari masih bagus lah ya untuk di tahun 2021 ini. Kita tes dulu dari sisi game ya. Ini gue coba gamenya, game yang cukup simple ya sebenarnya ya. Gue di sini pengen lihat kejelasan gambar dan audionya dulu ya. Ini gue di sini coba game Beats bagi Blitz. Ya mungkin banyak orang sekarang ngetes game PUBG atau Free Fire. Itu sih udah banyak yang ngulas ya. Sebenarnya bisa kalian lihat di YouTube. Untuk Free Fire atau PUBG aman ya untuk di handphone ini ya. Jadi kalian bisa beli untuk kalian mainkan di rumah. Oke, di sini gue coba untuk kesemutan gambar dan kejernihan warna. Oke, ini gue coba. Nah, kalian bisa lihat ya, gambarnya cukup jernih, cakep, dan terang ya. Ini gue memainkan dengan sensor gerak ya, gyroscope. Bisa dilihat gambarnya masih sangat cakep, bagus, bening. Nah, kurang lebih untuk review gamenya seperti itu ya. Udah. Halo, dan selanjutnya gue pengen nge-review dari sisi kameranya dulu ya. Ini kamera belakangnya ukurannya 13 megapiksel, cukup halus ya, masih responsif, bagus. Dan ini kamera depannya ya 5 megapiksel, masih cukup jernih, bening ya, bagus ya. Kalian kelebihan dari handphone Jepang tuh kayak gitu ya, biar dikata
di Jepang yang pun second, cuman untuk masuk ke kelas Indonesia masih cukup bersaing karena gambarnya masih bagus. Langsung aja kita tes foto objek yang colorful ya. Gue coba foto, nih gue punya contoh boneka-boneka. Nah, beda-beda warnanya. Nah, dilihat ya, masih jernih banget ya. Nah, ambil sekalian kita coba kamera depan. Oke. Sekalian kita coba videonya ya. Kualitas videonya oke. Ini kita coba. Kita goyang-goyangkan apakah cukup responsif dan cukup jernih warnanya. Ya. Oke. Dah, cukup ya. Kita tes selanjutnya kamera depan untuk video. Oke. Mantap. Sip. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Oke. Kita buka galeri. Ya, yang pertama kita tes. Nah, ini hasil jepretan gambarnya ya. Wow, masih jelas, pixelnya juga cukup rapat ya, jernih, tidak becek atau apa berantakan. Warnanya ini masih bagus ya, sangat solid warnanya. Masih sangat ya menjual lah ya untuk yang buat cari HP murah. Untuk dipakai tahun 2021 ini masih bagus ya. Bisa kalian tetap pilih untuk beli HP Jepang aja ya, daripada kalian beli HP Cina yang harganya juga nanggung, tapi speknya biasanya jauh di bawah HP Jepang ini ya. Ini kamera depannya juga ya, 5 megapikselnya juga jernih ya, cukup bagus ya. Jadi dibanding kalian beli HP yang bisa dibilang handphone baru ya, seperti ya apa sih merek Cina tuh yang nggak kurang bagus, seperti iCherry atau Maxtron atau apa lagi ya, Nexian atau Mito ya, itu kamera 5 megapikselnya pasti akan berbeda dengan kamera megapiksel handphone Jepang. Begitu juga 5 megapiksel handphone Samsung dan handphone Oppo itu pasti 5 megapikselnya beda-beda. Jadi jangan tergiur dengan handphone Cina yang bisa dibilang dia nyebutin speknya, wow 24 megapiksel. Nah, tapi pas kalian tes itu kayak handphone Jepang sekelas 5 megapiksel. Makanya kalian hati-hati kalau beli handphone. Mending gua rekomendasiin sih handphone Jepang ya, kalau mau nyari yang bekas dan bagus ya handphone Jepang. Nah, selanjutnya ini dia contoh yang videonya itu ya. Bagus ya, masih apa terang banget gambarnya dan enggak lag. Kamera depannya, videonya juga bagus ya, masih cakep ya, ini masih layak banget ya. Dan dijamin handphone ini juga didukung OTG ya. Dia tuh sebenarnya udah support OTG, cuman gue nggak ada colokan OTG nya ya. Jadi kalau ada OTG nya itu kalian bisa mindahin file dari handphone langsung ke flash disk. Jadi dijamin ya bisa mengurangi kapasitas handphone kalian, jadi bisa lega terus. Oke, selanjutnya handphone Jepang ini biasanya dia berbahasa Jepang atau bahasa Inggris ya. Ini gue beli emang udah di root sih,
Tapi kalau buat yang kalian belum di root, gue ngasih contoh ya. Handphone Jepang ini biasanya hanya bisa di setting bahasa Indonesianya hanya di bagian aplikasinya aja. Tapi kalau kalian masuk ke menu setting, semuanya biasanya masih tetap bahasa Inggris. Kayak ini sih udah dijadiin bahasa Indonesia ya. Tuh, telusuri aplikasi, karena ini gue beli udah di root. Dan buat kalian yang beli belum di root, gue ada caranya. Kalian kalian download ini aplikasi Set Edit. Nah, kalian add new advertising. Nih, kalian ketik sistem ini tuh kayak aplikasi yang masuk ke database-nya gitu. Sistem locales save change. Habis itu kalian ketik id strip id besar titik n strip us, kalian save aja. Udah selesai, kalian back. Habis itu handphonenya kalian restart. Begitu nyala lagi, dia pasti sudah jadi bahasa Indonesia kayak gini nih. Udah jamnya juga udah jadi minggu. Tadinya kan kalau beli biasanya Sunday gitu. Itu cukup ngebantu ya. Selebihnya udah kalian buka aplikasi apapun yang di Play Store, isinya udah bahasa Indonesia. Oke, gitu aja sih. Ya, selanjutnya handphone ini juga didukung oleh sistem NFC, dimana sistem ini yang membedakan handphone Jepang dan handphone lainnya. Karena handphone lainnya kayak yang bermerek pun untuk fungsi NFC itu masih sangat jarang ya. Kalaupun ada, biasanya dia bandrol harganya mahal banget. Tapi di handphone Jepang ini kalian hanya cukup membayar sekitar 500 sampai 700 ribu aja. Handphone Jepang itu biasanya sudah ada NFC-nya. Apa itu NFC? NFC manfaatnya adalah untuk mengecek saldo e-money ataupun untuk top up saldo hanya dengan menempelkan kartu Anda di belakang handphone ini. Oke. Di sini gue mau tes ya. Gue sih nggak ada kartu e-money ya, tapi gue ada kartu yang bisa kebaca. Pokoknya kartu yang punya chip. Ini dia untuk fitur NFC, kita langsung praktekkan saja. Oh, udah nyala ya. Habis itu kalian download cek saldo. Oke, tuh aktif ya. Ini gue ada kartu parkir ya. Tahu bisa nggak ya? Wah, saldonya 0. Gak ada. Nah, intinya kalau dia udah bunyi teng, itu tandanya NFC-nya aktif ya, dan gak rusak. Ini gue kartunya beda sih ya, kartu khusus parkir yang memang gak bisa dicek saldonya, tapi dia bunyi. Nah, handphonenya akan bunyi dan bergetar. Ini gue coba KTP ya, dia KTP juga bisa loh, karena KTP itu ada chipnya ya. Kita lihat, tuh kelihatan kan. Nah, itu muka gue, identitasnya sih disembunyikan. Nah, paling dia kebaca tuh saldonya, chipnya tempel lagi. Wih, aktif ya NFC-nya. Kalian kalau punya e-money sih lebih enak, bisa langsung tes. Gua nggak pakai soalnya. Oke, ya gue pengen coba playback untuk player videonya ya. Ini gue udah ada contoh videonya, langsung aja kita tes kejadian gambar videonya. Bisa kalian lihat ya. Gambarnya juga terang ya, terus audionya juga jernih ya, nggak pecah ya. Kalian mencari bisa nih beli ini. Responsif ya, sangat halus, gambarnya jernih. Dan hebatnya handphone Jepang ini udah kayak handphone yang sistem layarnya tuh
dia tidak gelap, mau dibelokin kanan kiri itu dia tidak bergelap. Ini harganya cuma 500 sampai 700-an aja. Cakep ya. Bagi yang minat nih bisa nih kalian cari nih di online shop ya, atau pesan di kita. Oke. Untuk yang baru coba pakai handphone Jepang, biasanya ada kendala dalam menggunakan sinyal internet, atau mengaktifkan sinyal internet biasanya bakal susah aktifnya, atau tulisan 4G-nya itu nggak kelihatan ya. Ini gue pengen kasih tahu singkat aja. Pertama, kalian masuk ke setting, kalian cari more ya, more, kalian pilih ke cellular network, habis itu kalian pilih access point name. Ini nggak gue isi kartu ya, jadi kalian mungkin bisa masukin kartu atau lihat ke video-video review handphone Jepang yang udah gue buat sebelumnya, itu sama persis untuk setting internetnya ya, jadi kalian bisa nonton. Jadi di sini gue pengen ngejelasin aja. Habis pilih access point name, pencet tanda tambah atas ya, pojok atas, pilih username dan APN. Itu nanti diisi aja sama tulisan internet. Habis itu di save, klik tanda bundarnya, nyala, udah selesai gitu aja, simpel aja. Semua handphone Jepang rata-rata setting internetnya itu sama, jadi kalian gak usah bingung, bisa nonton di ulasan handphone yang sebelumnya udah gue buat, karena semua handphone Jepang tuh untuk setting internetnya hampir sama. Dan terlebihnya lagi, handphone ini tuh ya no minus ya menurut gue, untuk fungsi penggunaannya itu masih lancar. Banyak kan kayak handphone Jepang lain tuh seperti Sub Aquos apa segala macam, dia belum bisa buat nelpon kadang, jadi nelpon itu terkendala oleh kode akses, jadi kalian nggak bisa melakukan panggilan keluar. Oke. Jadi bisa, ini ada WhatsApp-nya ya, tuh sudah selamat datang di WhatsApp. Ini karena udah ada bahasa Indonesia nya, kalau belum ada tulisannya bahasa Inggris. Oleh handphone ini juga dia punya beberapa fitur yang kalian nggak bisa temuin di handphone biasa ya. Dia bisa multi connection, jadi menggabungkan sinyal wifi dan sinyal SIM card supaya koneksi lebih kuat ya, internetnya bisa lebih kuat. Terus ada screen music case, ini ada fitur Miracast ya, kalian bisa memindahkan tampilan handphone ke TV ya dengan menggunakan konektornya lagi. Bisa ada yang konektornya bentuknya kabel, ada juga yang bentuknya kayak flash disk, itu dicolok di belakang TV-nya. Terus apalagi ada NFC, kita ada tes NFC, glove touch. Ini ada glove touch, itu adalah fitur yang jadi layar handphone hanya bisa disentuh apabila disentuh dengan kain apabila glove touch-nya dinyalain. Kalau takut kalian kantongin handphonenya kan biasanya suka ke goyang-goyang ya kena celana, ini dimatiin aja. Jadi layar handphone ini hanya bisa bergerak kalau disentuh dengan kulit ya. Ini kalau kalian mau sentuh pakai sarung tangan, kalian harus nyalain glove touch-nya. Itu sama satu lagi, handphone ini udah anti air ya, karena bisa dilihat desainnya masih sangat rapet ya, cuma di desain anti air. Handphone Jepang rata-rata masih anti air ya. Oke, itu aja. Sama satu lagi, child proof. Ini adalah untuk melindungi handphone Anda dari gangguan anak kecil. Jadi anak kecil gak bisa nyentuh, misalkan biasanya anak kecil suka nonton YouTube ya, tapi dia suka kepencet-pencet, kalian nyalain fitur child proof ini. Oke. Ya, kesimpulan dari review ini bahwa handphone ini masih sangat aman, nyaman, dan bisa digunakan dengan baik di tahun 2021, apalagi untuk penggunaan sewajarnya ya, seperti game yang standar ya, game WhatsAppan, foto-foto, semuanya masih sangat bagus ya, dan daya tahannya juga cukup kuat. Oke, bagi yang suka bisa komen, like, and subscribe ya. Bye bye.